Nah, kita akan mencari tahu 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul. Nah, adik-adik tulis dulu pukul 8. 2 jamnya maka kita tulis seperti ini adik-adik. Karena jam ya, kalau menit ya berarti kita tulis di belakang sini adik-adik. Karena jam ya kita tulis di depan, kita luruskan dengan jamnya ya, dengan satuan jamnya. Lalu kita jumlahkan adik-adik. Ya, 0, 0, 8 ditambah 2, 10. Berarti 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10 adik-adik. Itu cara paling mudah ya dengan bersusun seperti ini. 4 jam sebelum pukul 06.20 adalah pukul. Nah, berarti kita menghitung mundur. Kalau menghitung mundur itu kita bisa mencarinya dengan pengurangan. Jadi 06.20 dikurangi 4 jam sebelumnya, berarti dikurangi 04.00. Nah, kita kurangi dari belakang adik-adik. 0 dikurangi 0, 0. 2 dikurangi 0, 2. 6 dikurangi 4. Iya, 2. Berarti 4 jam sebelum pukul 6 lebih 20 menit adalah pukul 2 lebih 20 menit. 45 menit setelah pukul 04.15 adalah pukul. Nah, kalau setelah berarti kita jumlahkan adik-adik. 04 lebih 15 menit ditambah 45 menit. Jadi yang jamnya Kak Citra beri angka 00 begitu ya. Lalu kita jumlahkan 5 ditambah 5 ya 10. Maka kita simpan 1 di sini adik-adik. 1 ditambah 1 2. 2 ditambah 4 adik-adik. Ya, 2 ditambah 4 itu 6. Nah, adik-adik harus ingat ini penjumlahan jam. Kalau angka 60 menit berarti itu sama dengan 1 jam. Nah, di sini Kak Citra akan tulis 0 adik-adik. Mengapa 0? Karena 60 menit itu sama dengan 1 jam. Nah, 1 jamnya kita jumlahkan di sini adik-adik. Jadi 1 ditambah 4 sama dengan 5. Jadi 45 menit setelah pukul 04.15 adalah pukul 5. Berikutnya, ketika musim hujan, hampir setiap hari itu hujan turun. Perhatikan waktu hujan turun dan berhentinya. Lalu amati selama 3 hari atau 2 hari. Lalu hitunglah lama waktu hujan setiap harinya. Nah, di sini Kak Citra punya 2 hari ya. Awal hujan turun dan hujan berhentinya. Di hari yang pertama, hujan turun itu awalnya pukul 05.30. Jadi pukul 5.30 menit. Lalu berhentinya itu pukul 06.45 menit. Adik-adik bisa mengurangi waktu berhenti dan waktu awalnya. Nah, di sini kalau Kak Citra mencarinya dengan cara seperti ini adik-adik. 05.30 itu ke pukul 6 itu sama dengan 30 menit. Lalu 06.00 atau pukul 6 ke pukul 6.45 itu sama dengan 45 menit. Jadi 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. Nah, 75 menit itu 1 jam lebih 15 menit karena 1 menitnya ada 1 jamnya ada 60 menit begitu adik-adik. Jadi lamanya hujan turun itu 1 jam 15 menit. Lalu hari kedua awal hujan turun itu pukul 8 lebih 15 menit dan hujan itu berhentinya pukul 9 lebih 55 menit. Maka di sini Kak Citra mencari dari pukul 8.15 ke pukul 9 itu kurangnya 45 menit. Lalu dari pukul 9 ke pukul 9.55 menit itu 55 menit. Jadi kita jumlahkan 45 menit ditambah 55 menit sama dengan 95 menit. Nah, 95 menit itu bisa kita ubah dalam jam. 1 jamnya 60 menit. Berarti sisanya 35 menit. Nah, berarti lamanya hujan turun itu 1 jam 35 menit. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin.
Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir. Buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Nah ini ya adik-adik ya, karena Udin tidak hati-hati dia terpeleset. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Apa yang akan kamu lakukan adik-adik? Tentunya yang akan kamu lakukan adalah menolong Udin ya, membantu Udin untuk berdiri, lalu mengambil buku yang berserakan. Jika kaki Udin terluka, membawanya ke UKS. Itu yang seharusnya kita lakukan kalau kita ada di dekat Udin adik-adik. Ceritakan pengalamanmu saling menolong yang pernah kamu lakukan. Coba adik-adik, kalian pasti pernah menolong orang lain kan? Atau menolong teman kalian atau orang tua kalian. Coba kalian ceritakan kegiatan atau pengalamanmu saling menolong yang pernah kamu lakukan di buku tulis kalian masing-masing. Mengapa ya adik-adik kita perlu menolong orang lain? Ya, karena manusia itu makhluk yang sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dengan saling tolong-menolong, tentu kita akan bisa menjalani semuanya dengan lebih mudah adik-adik. Jadi, kalian harus selalu menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Itu baru namanya anak-anak hebat.